Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya coba membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat landing page. Sebuah landing page. Landing page itu bagian dari sebuah website sebenarnya. Jadi website itu ada banyak jenisnya. Website yang biasa, website yang buat toko online, dan satu lagi yang namanya landing page. Landing page itu juga ada beberapa bagian sebenarnya. Oke, langsung kita bahas. Ini saya ambil artikel dari kirimemail.com ya, dimana saya akan membahas tentang landing page, kerangka landing page yang biasa digunakan oleh para e-commerce atau para e-commerce atau para digital marketing yang seperti apa. Oke, ini jenis-jenisnya. Ya, saya coba lihat, cari ya, jenis landing page. Nah, sini kita langsung ke kerangkanya. Oke, di sini ada kerangkanya. Yang pertama ini headline. Biasanya headline itu adanya di atas. Untuk mengetahui landing page tentang apa, biasanya kita melihat dari headline-nya. Headline itu sebuah kabar atau berita yang menerangkan bahwasannya tentang sebuah landing page. Misal seperti ini headline. Nah, di sini ketika Anda di lampu merah, mungkin Anda pernah menjumpai penjual koran. Anda melihat ada tulisan besar disebut koran, di sebuah koran. Nah, headline itu biasanya judul dari sebuah artikel yang memang di blog besar gitu. Jadi teman-teman harus membuat headline-nya. Misalnya kayak saya misalnya punya landing page tentang Yaskit atau Fitra atau yang lain-lain. Di headline-nya biasanya saya akan membuat misal cara baru mendidik anak. Itu headline. Bisa juga cara mendapatkan uang lewat sebuah bisnis online. Seperti itu headline. Adanya biasanya di atas. Syarat headline dalam landing page ada dua, yaitu ringkas dan jelas. Jadi kalau kita udah baca itu aja, membuat kita tahu sebenarnya landing page yang seperti apa sih yang sedang kita buka. Makanya di sini ringkas dan jelas headline. Nah, ini adanya biasanya di atas. Oke, kita buka. Nah, ini contoh ya. Oh, ini dashboard. Saya coba buka yang di sini. Saya coba mempraktikkan sebuah landing page tentang wisata Cicido. Ini saya waktu itu buka Cicido. Kebetulan saya dipercaya untuk pegang sosial media strategi Cicido. Nah, ini kalau ini ya, skitnya kita buka ya satu-satu. Sini nah, ini page. Landing page biasanya adanya di page, bukan di timeline, bukan di templates. Kita buka. Nah, ini buka Taman Cicido. Biasanya template itu biasanya landing page itu menggunakan ada namanya plugin Elementor. Nah, ini kita coba, kita buka ya. Nah, liburan bersama keluarga tercinta, tidak lagi perlu harus keluar kota. Nah, ini termasuk jenis headline. Jadi teman-teman bisa membuat headline itu ya ringkas, padat, dan jelas. Ini headline. Oke. Nah, ini saya coba jelaskan dulu apa sih
sebenarnya landing page itu adanya di mana sih. Jadi landing page yang akan kita buat ini adalah sebuah landing page yang berbasis WordPress. Jadi ini WordPress. Jadi WordPress itu tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilannya WordPress. Itu. Biasanya dalam sebuah landing page, kalau kita ingin membuat landing page, sebaiknya ada beberapa plugin. Plugin itu software ya, atau template yang harus kita install seperti ini. Ini plugin. Kita buka pluginnya. Nah, ini plugin. Plugin yang biasa kita pakai atau saya pakai itu biasanya Classic Editor dan Elementor. Nah, untuk Elementor Pro-nya tambahan ya, ini harus beli. Jadi kalau teman-teman punya sebuah WordPress website WordPress, teman-teman bisa membuat landing page sendiri gitu. Cuman ada plugin-plugin yang memang harus teman-teman install. Nah, ini untuk all in one SEO-nya buat SEO. Nah, ini Classic Editor, tapi yang wajib itu teman-teman harus menginstal plugin yang namanya Classic Editor dan Elementor. Nah, untuk Elementor Pro nanti apa sih bedanya Elementor Pro dengan Elementor biasa gitu. Oke, kita coba. Nah, ini jenis-jenis landing page. Saya kasih penjelasan tentang plugin ya. Plugin itu apa sih? Nah, ini biar lebih jelas ya. Plugin. Nah, di sini kita coba ambil dari punya ini ya, Ghoster, tentang artikel tentang plugin. Nah, pengertian plugin beserta jenisnya dan fungsinya ya. Nah, plugin adalah kode software dengan berfungsi tertentu untuk memungkinkan aplikasi atau program untuk menjalankan fitur tambahan. Jadi sebenarnya sebuah software yang kita tanam dalam sebuah WordPress gitu untuk memudahkan. Nah, ini plugin gitu. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah landing page, apa sih yang harus kita miliki di plugin ya? Nah, ini Classic Editor dan Elementor yang dasarnya ya, yang harus kita miliki gitu. Nah, untuk membuat plugin, untuk membuat landing page, teman-teman harus masuk ke sebuah page. Nah, landing page, landing itu mendarat ya, page itu halaman lah kayak gitu. Jadi mendatangkan traffic ke dalam halaman kita. Gimana caranya biar mereka tertarik untuk menjadikan sebuah traffic itu menjadi sebuah konversi untuk closing. Nah, oke, kita masuk ke page. Nah, ini page. Nah, ini yang udah ada nih, ini page Taman Cicido. Terus ini kalau udah jadinya seperti ini. Nah, gitu. Kita coba. Nah, ini sebelum, nah, kita mau bikin baru, berarti kita harus membuat baru. Kita add new, misal saya akan buat contoh ya, contoh landing page. Nah, contoh landing page ini kita coba publikasi. Nah, di sini jangan lupa teman-teman harus mengklik yang namanya Elementor Canvas, karena kalau sudah menginstal sebuah Elementor, di sini akan ada menu Elementor Canvas. Klik Elementor Canvas, public. Nah, sudah ada nih. Ini alamat yang akan kita share. Ini juga bisa diedit. Teman-teman bisa. Misalnya nama apa. Tapi kalau untuk nama depannya teman-teman harus pakai ya websitenya teman-teman sendiri, karena ini pakai Taman Cicido, nanti depan ini nggak bisa dirubah gitu, kayak subdomain lah seperti itu. Kita edit Elementor. Jadi aslinya itu landing page itu kosong seperti ini. Bagaimana caranya kita bisa menginstal membuat sebuah landing page. Nah, ini bagian-bagiannya dari sini. Itu. Misalnya teman-teman mau buka seperti ini ya. Ini kan awalnya seperti ini, logo. Ya, teman-teman harus membuat logo di sini. Sini satu kotak, tarik di sini. Ini di Elementor, tarik di sini. Nah, ini akan jadi logo. Kita kecilin thumbnail ya. Biar tampilannya itu medium. Nah, ini kita ambil gambar dulu.
bisa kita ambil gambar yang sudah ada, anggaplah Cicido ya, kita buat yang sama seperti itu. Nah, tinggal kita mau kecilin atau besarin seperti itu. Nah, ini kecilin. Nah, kita mau sama seperti ini logo kita. Nah, setelah itu headline, kita lihat tadi di sini jenis pengaturan untuk cara nah, ini kan headline di sini. Teman-teman bisa buat headline-nya apa? Setelah di sini logo ya. Kan logo. Nah, headline-nya apa? Liburan bersama keluarga tercinta, tidak lagi perlu harus keluar kota. Nah, kita harus seperti ini buatnya. Misalnya kalau untuk Cicido, misalnya kita contohkan untuk yang Cicido ya, dari nol kita ya. Nih, kita taruh headline. Headline itu biasanya pakai apa? Nih, headlink. Nih, biasanya kita tarik seperti ini. Nah, ini kita tinggal taruh tengah. Tinggal kita ambil dari sini. Kita ambil dari sini. Liburan bersama keluarga tercinta. Berarti di sini liburan bersama keluarga tercinta. Bawahnya apa? Tidak lagi perlu harus keluar kota. Tinggal kita ini ya, duplikat ya. Nah, ini kan tidak lagi perlu harus keluar kota. Berarti kita di sini tidak lagi harus perlu keluar kota. Nah, ini biar asik gimana caranya? Ini kan warnanya, papernya warnanya biru. Berarti kita harus rubah warna backgroundnya, background overall kita rubah jadi sebuah biru. Nah, biru. Kita pakai biru. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman pakai. Nah, seperti ini. Tinggal ini ya, kita rubah warnanya jadi tadi warna apa, kuning ya, agak-agak merah-merah. Kalau gelap, nah ini gelap misalnya. Nah, ini kan kuning ya, kita pakai kuning. Nah, bawahnya putih, kita rubah bawahnya jadi putih. Oke. Nah, seperti ini headline. Ini headline udah jadi. Liburan bersama keluarga tercinta, tidak lagi harus perlu keluar kota. Nah, ini untuk headline. Nah, tadi apa lagi? Terus di sini ada video, ya, gambar atau video dan manfaat. Nah, teman-teman bisa mengambil video. Nah, ini kan video. Berarti kita ambil di sini dua kolom, satunya video, satunya video. Nah, kita ambil video di sini. Ya kan? Kita coba ambil dari videonya Cicido ya. Sinyalnya lagi kurang bagus. Oke, nanti aja kita ambil video. Berarti kita ngambil dari YouTube. Kita ambil dari mana YouTube-nya? Nah, seperti ini. Saya sudah punya. Teman-teman juga bisa video itu pastikan teman-teman menyiapkan videonya sudah masuk ke dalam YouTube teman-teman. Gitu. Oke, kayak ini. Nah, ini kita ambil
ambil dari YouTube-nya Cicido. Nah seperti ini, kita ambil copy, masukin ke sini. Oke, kita sudah masuk ke dalam videonya. Nah ini apa? Kita lihat lagi di sini. Nih manfaat. Nah manfaatnya kita buka Cicido. Nikmati liburan nyaman. Nah ini kita copy, nikmati, kita ambil dari sini. Ini contoh ya manfaat. Berarti kita ambilnya taruhnya di sini. Nah tadi saya jelaskan dulu. Tadi Elementor itu ada yang pro, ada yang biasa. Nah kalau pro ini terbuka. Nah ini pro. Yang saya punya pro. Teman-teman nanti kalau punya WordPress bisa membuat landing page. Kalau misalnya Elementor yang masih biasa kayak gini, yang pro-nya nggak aktif. Nah teman-teman bisa hubungi saya kalau ingin mengaktifkan yang pro. Yang pro enaknya yang pro itu lengkap banget. Jadi teman-teman bisa animated headline. Kalau yang lain kan nggak bisa nih. Kalau yang ini headline endingnya nggak bisa. Kalau ini bisa gitu. Lengkap, bisa flipboard atau yang kalau seri atau jumlah pengunjung bisa lihat di sini. Oke, kita langsung aja tarik ke sini. Nah, kita lihat manfaatnya apa? Nikmati kenyamanan berarti. Nah, karena ini sini kecil, maka kita coba yang satu. Yang satu tapi kecil ya. Tadi kan kecil. Akhirnya kita pakai yang ini teks. Nah, di sini kecil. Teman-teman bisa pakai. Nikmati liburan nyaman ya seperti ini ya. Contoh. Copy masuk sini. Nah ini nikmati nyaman. Nah ini bisa kita besar, sedang lah, gitu. Jangan terlalu besar juga. Itu tinggal masukin ke tengah. Nah biar kelihatan. Nah ininya kita ganti biru. Tadi kan biru. Tadi biru overall. Masuknya ke biru. Nah biru ini karena dua. Jangan lupa diupdate setiap. Nah nikmati liburan nyaman. Oh ini satu, jadi ini kan satu ya, satu gambar ya. Berarti kita harus ini kita hilang. Nah jadi satu seperti ini. Apalagi setelah video tadi kan kerangkanya manfaat udah. Call to action, teman-teman bisa membuat call to action, artinya daftar ya. Call to action itu CTA itu pendaftaran. Nah, di sini. Nah, ini pendaftaran, booking sekarang. Nah, karena biar lebih menarik, di sini ada tambahan telah dibuka wisata paling keren. Nah, ini pakainya pakainya yang Elementor Pro kalau yang pakai animasi itu. Nah, ini animasi itu pakainya Elementor Pro. Nah, yang ini namanya animated headline, jadi dia bergerak gitu, bergerak seperti ini. Ini juga pakai yang pro, kalau yang itu nggak bisa kayaknya. Nah, tinggal di sini. Ini call to action yang dimaksud call to action ini daftar member, konfirmasi pembayaran. Nah ini call to action. Nah, teman-teman juga bisa buat misalnya mau berapa call to actionnya. Saya coba satu ya, biar enggak. Ini sebagai contoh. Nah ini buton masuk ke sini. Kita taruh di tengah. Ini juga bisa di besarin dengan smile, extra smile. Nah seperti ini. Nah ini kita ganti dengan daftar sekarang, beli sekarang, beli tiket sekarang, beli tiket. Kalau besar semua ya, beli tiket sekarang. Nah beli tiket sekarang ini sebuah CTA namanya, call to action. Jadi teman-teman harus membuat call to action
yang menurut teman-teman gambarnya, misalnya gambarnya kurang strong, berarti kita harus cari gambar yang merah. Biar apa? Biar strong gitu. Pak, misalnya Mas mendaftarnya pakai itu aja WhatsApp, boleh. Teman-teman bisa pakai WhatsApp. Di sini pakai apa? Icon ya, ikonnya bisa pakai WhatsApp. Nah ini seperti ini. Klik insert. Nah keluar WhatsApp. Kita lihat. Nah keluar. Nah sini sudah tahu ini tentang keterangan. Biasanya sih keterangan. Nah, teman-teman bisa tambah. Jadi sebenarnya sih ini kerangka ini bisa dipakai sesuai, bisa juga loncat, ada yang diloncat ya. Page hole atau halaman liputan batas layar monitor itu pembatas aja, ini nggak usah. Nah ini navigasi. Navigasi itu seperti itu ya, alamat misalnya mau pakai peta gitu. Nah kalau di sini kan petanya kalau nggak salah di paling bawah. Nah ini paling bawah. Nah saya taruh di paling bawah. Tapi teman-teman bisa juga taruhnya di tengah. Di sini misalnya. Tepatnya di mana sih alamatnya? Tinggal teman-teman pakai yang ini, yang Elementor. Kita tambah dulu ya. Misalnya alamatnya 2, kita taruh 2. Nah ini Google Map. Ini Google Map. Masuk ke sini. Tariknya. Nah ini Google Map. Nah sesuai alamatnya kita mau naruh di mana. Nanti kalau misalnya alamatnya sesuai, dia akan ikut ke arah ke sini. Misal kayak Cicido itu tamannya di sini. Nah, copy masuk ke sini. Kalau ya, kita kasih alamat. Nanti akan mencari dia. Nah ini Cicido ya. Jadi biasanya kalau sudah tempat didaftarkan lewat Google Map, biasanya kita pakai buat maps landing page itu harusnya ada. Nah kayak ini Cicido, tinggal klik gitu. Seperti itu. Nah itu kita masukin alamatnya di sini. Masukin alamatnya di sini, kita pakainya yang besar ini ya. Headline. Kita masukin. Nah alamatnya di sini. Jadi teman-teman bisa pakai alamatnya. Setelah itu apa yang harus kita pakai? Kita taruh selain call to action, alamat. Nah ini kita lihat lagi. Nah deskripsi, teman-teman bisa deskripsinya apa? Nah ini bisa keterangannya, teman-teman bisa tinggal pakai aja deskripsi. Apa sih isinya? Saya tambah Cicido seperti itu. Kita coba masukin ke sini. Kita coba. Nah kita masukin pakai yang kecil, editor. Nah ini oke, penjelasan. Warnanya kurang ini nih ya, warnanya kurang kelihatan, pakai yang merah. Nah seperti ini. Update. Nah apalagi yang harus ada. Nah testimoni, deskripsi kan tadi udah, ini kan di atas ya. Nah deskripsi, teman-teman tinggal tambahin deskripsi testimoni ya. Testimoni berarti teman-teman harus buat seperti di sini. Ini ada testimoni, sebenarnya harusnya ada testimoni di sini, tapi karena saya belum belum dapat nih testimoni masuknya di sini. Ini sebenarnya bisa dibuat sih testimoni. Harusnya ada di testimoni di sini. Nah, teman-teman bisa pakai testimoni di sini. Oke, kita lewat ya testimoni, kita lewat karena harusnya ada. Terus trust element di bawahnya. Nah gitu. Ini keterangannya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini CTA, contoh-contoh CTA. Nanti teman-teman bisa ambil di Google sih sebenarnya. Googling ada banyak CTA seperti itu. Ya ini tadi trust. Nah ini trust element. Trust element itu bisa juga tentang logo-logo yang sudah kerjasama gitu, siapa misalnya PT ini, PT itu, PT ini, PT itu, gitu, seperti itu ya. Saya bawa, lalu kita masukkan gambar-gambar gitu. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman kita akan adakan training landing page secara offline mungkin ya, karena online
agak karena harus praktek langsung di sini. Teman-teman bisa langsung membuat sebuah landing page harus praktek langsung seperti itu. Nah, ini tadi yang sudah kita buat. Oke. Nah, habis itu kita save. Nanti keluar. Nah, adanya di sini. Nanti page kita, kalau kita all page kita akan kelihatan. Kalau mau diedit gimana? Nah, lihat yang tadi misalnya, oh ini simple landing page. Mana ya? Contoh mana? Oh ini, contoh landing page. Nah, nanti kita kalau mau edit tinggal edit. Nanti balik lagi ke yang tadi Elementor, plugin Elementor, nanti bisa kita edit. Gitu. Jadi teman-teman ketika ingin membuat landing page pastikan punya website dulu, karena membuat sebuah landing page harus di WordPress. Jadi kalau nggak punya website yang nggak bisa membuat landing page. Gitu. Teman-teman juga bisa mengeksplor landing page, contoh-contoh landing page dari produk-produk lain. Gitu. Oke, kayak saya kasih contoh ini ya. Nah ini coba yang ini ya, yang apa? Yang Yaxkit ya. Kalau Yaxkit saya sudah menginstal sebuah landing page atau contoh template ya di sini. Kita coba. Nah ini page. Tadi saya bilang kita harus page. Nah ini bisnis mama ini saya sudah bikin. Nah ini saya coba landing page ya. Master contoh ya, master contoh kita buka. Master contoh. Nah ini master contoh kita buka. Kalau teman-teman punya master master untuk landing page atau template landing page, bisa langsung dipakai seperti ini. Oke, saya contohkan. Nah ini kita hapus dulu ya, kita hapus. Ini kan contoh. Kita hapus. Nah ini kan kosong ya aslinya. Nah, aslinya kita hapus. Nah, gimana sih caranya biar kita nggak dari nol? Kalau misalnya teman-teman sudah beli untuk landing page atau plugin template landing page. Nah saya sudah punya. Nanti teman-teman juga bisa memberi template landing page biar cepet ya. Oke, ini kita langsung ke plugin. Nah ini pluginnya. Kita coba plugin yang saya punya untuk landing page. Oke, kita langsung ini upload plugin. Plugin ini tadi saya jelaskan bahwasanya sebuah software untuk menjalankan sebuah software di sebuah landing WordPress. Nah, ini upload plugin. Nah ini kita coba, saya sudah punya landing website landing poster. Nah ini saya punya yang VIP ya. Yang pro. Nah, install, saya coba. Nanti teman-teman bisa juga membuat macam-macam jenis landing page. Nah, bukan cuma satu ya, dalam sebuah WordPress itu bisa banyak landing page dengan alamat yang berbeda gitu. Nah ini sudah aktif pluginnya. Tinggal aktif pluginnya, sudah aktif.
tinggal aktifin di sini landing pro. Nah, kita tinggal masukin apa di base, aktifin. Nah, sudah aktif ya. Nah, ini sudah aktif landing poster pro nya. Saya coba masukin ke. Nah, ini kita coba tadi yang ini master contoh ya, master contoh. Nah, ini masih tadi saya sudah kosongin. Nah, ini teman-teman bisa harusnya di sini aktif. Seperti ini. Nah, ini udah ada. Misalnya saya mau membuat sebuah fashion anak-anak misal itu kan. Ini saya sudah ada. Tinggal diinstal, nanti masuk, tinggal gonta-ganti aja. Kalau sudah punya template-nya. Nah, ini pasti pakai yang terbaru. Nah, itu teman-teman bisa pakai ya. Ini ininya ya, apa namanya, kerangkanya. Jadi teman-teman bisa tinggal ganti. Mungkin yang sudah pernah training dengan saya pasti paham seperti ini. Nanti teman-teman akan kita buat trainingnya. Oke, itu kita balik lagi ke saya juga punya contoh lagi yang namanya apa kemarin ya, kos bebas kalau nggak salah. Jadi saya punya beberapa website yang memang buat bisnis saya, kos bebas, Yaskit, Fitra, dan yang lain-lain. Nah, ini kita buka. Langsung saja, ini sudah kita buka. Langsung saja kita buat yang terbaru, add new landing page baru ya. Misalnya misal saya buat tentang apa ya, tentang kaos ya, kaos apalah gitu ya, contoh toko online ya. Toko online misalnya satu. Jangan lupa ininya di Elementor Canvas, publish, langsung kita edit Elementor. Nah, enaknya kalau punya Elementor itu, kalau udah punya website satu, kita bisa buat banyak landing page, dan kita bisa buat landing page itu sebagai daya tarik target pasar kita. Nah, ini kita coba landing page dan toko ya. Saya coba toko ya. Ini kan toko, saya coba yang toko ini apa ini? Bisnis. Kita coba cari yang toko ya. Nah, ini ya. Jangan kita coba. Nah, ini contoh. Kita coba yang membuat toko. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita sudah punya template landing page. Nah, gimana sih dapatnya template landing page? Biasanya ada jasa-jasa untuk menginstal sebuah template landing page. Kalau teman-teman misalnya ingin nggak mau dari awal gitu ya, saya maunya udah langsung jadi, tinggal ganti-ganti aja, boleh, bisa gak? Bisa, nanti hubungi saya aja kalau sudah punya itu. Nah, ini seperti ini. Nah, ini testimoni ya kan, aslinya kan seperti ini kan, aslinya seperti ini. Kerangka yang normalnya ya, kerangka yang normalnya itu seperti ini. Nah, headline, satu headline kita buka tadi. Oke, kita hapus, keluarin dulu ini keluarin dulu. Nah, ini headline ya, ini headline. Cari kebutuhan seragam anak Anda ada di sini. Ini headline. Kalau teman-teman misalnya punya produk makanan ya, berarti cara baru ngambil tidak gemuk, misal seperti ini headline. Nah, ini gambar. Di sini taruh aja logo teman-teman di atas. Gitu. Misal seperti ini ya, saya hapus dulu ya.
coba ya sketch contoh. Ini contoh aja ya, teman-teman bisa nanti mempraktekkan. Nah seperti ini, kecil ini. Nah seperti ini. Kita juga bisa langsung melihat tampilan dari sebuah landing page memakai handphone misalnya. Ini handphone. Tampilannya seperti ini nanti kalau pakai handphone. Nah ini pakai tab. Ini pakai tab. Nah ini pakai monitor. Nah ini juga teman-teman bisa buat itu ya, membuat sebuah call to action di sini bisa. Misalnya ini mau dibeli apa. Gitu. Nah ini bisa juga dijadikan sebagai sebenarnya toko online. Gitu. Jadi teman-teman kalau sudah punya landing page, sebuah website itu bisa dibuatkan sebagai landing page, bisa dibuatkan sebagai toko online dan yang lain-lain yang serba otomatis bisa. Nanti teman-teman tinggal user tinggal pesan sekarang masuk ke WA si admin. Oke, itu aja dari saya. Takut kepanjangan karena ini landing page memang materi yang lumayan panjang, nggak hanya sekali kita praktek, tapi berkali-kali untuk melatih kita membuat sebuah landing page terbiasa. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Udah dibatuk ya. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.